Baik, selamat pagi pemirsa, selamat datang di Bahi News bersama saya Nabila Amalia Putri yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Membahas berita-berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Berita pertama yakni persiapan Malaysia untuk menyambut pemindahan ibu kota negara baru dengan meningkatkan keamanan perbatasan. Ibu kota negara baru atau Nusantara yang berlokasi di Penajem Pasir, Kalimantan Timur mengakibatkan beberapa negara ikut menyesuaikan diri. Salah satunya yakni negara tetangga Malaysia. Pada 14 September 2022, kantor berita Malaysia bernama yang dilansir oleh The Star menyatakan Angkatan Bersenjata Malaysia akan meningkatkan keamanan perbatasan setelah Indonesia memutuskan akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Malaysia berniat menambah jumlah pos keamanan di sepanjang perbatasan yang ada di wilayah Sabak dan Sarawak. Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia, Jenderal Tan Sri Effendi Buang, mengatakan bahwa peningkatan jumlah pos perbatasan dan resimen di lokasi-lokasi kebutuhan militer ini diperkirakan akan dimulai pada triwulan pertama pada tahun 2024 mendatang. Malaysia akan meningkatkan pengawasan terhadap pengendalian perbatasan, baik melalui metode manual dengan memanfaatkan penggunaan tenaga kerja, maupun melalui metode sistematis melibatkan penggunaan sensor, atau praktik konvensional dengan menggunakan drone yang memiliki pusat kendali dan bisa memantau dari jarak jauh. Baik pemirsa, berita selanjutnya yakni 7 alasan pemerintah memindahkan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan fisik ibu kota negara di Kalimantan Timur pada pertengahan tahun 2022 dan ditargetkan selesai pada tahun 2024 dengan sekaligus merayakan upacara HUT RI yang akan dilaksanakan di ibu kota negara baru. Padatnya penduduk di Pulau Jawa menjadi alasan utama ibu kota negara dipindahkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya survei penduduk antar sensus pada 2015 yang menyebutkan sebesar 56,56% penduduk Indonesia yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sedangkan di Kalimantan persentase penduduk Indonesia hanya 6,1%. Selanjutnya, kontribusi ekonomi Pulau Jawa sangat mendominasi. Presiden Joko Widodo berambisi untuk menghapuskan istilah Jawa sentris, sehingga kontribusi ekonomi di pulau selain Jawa tentunya harus ditingkatkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2020, kontribusi ekonomi Pulau Jawa mencapai 59%. Sedangkan Kalimantan, kontribusi ekonominya hanya mencapai 8,05%. Ketiga, krisis air bersih. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016, Jawa dan Bali mengalami krisis air yang cukup parah. Daerah Jabodetabek dan Jawa Timur menjadi lokasi dengan kondisi air paling buruk. Bahkan hanya sebagian kecil di Pulau Jawa yang memiliki ketersediaan air yang masih sehat dan layak diminum, yakni di wilayah Gunung Salak hingga Ujung Kulon. Alasan keempat, Pulau Jawa mengalami konversi lahan terbesar di antara pulau lainnya. Konsumsi di Pulau Jawa mendominasi. Diprediksi lahan terbangun di Jawa pada 2030 sebesar 42,79%. Sedangkan di Kalimantan keterbangunan lahan hanya sebesar 9,29% dan diprediksi meningkat pada 2030 pada 11,08%. Selanjutnya, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi. Pada tahun 2017, Jakarta menjadi kota terpadat ke-9 di dunia. Yang keenam, meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan. Di antaranya rawan banjir, tanah menurun dan air laut naik. Juga kualitas air sungai yang tercemar berat. Pada tahun 2017, tanah turun mencapai 35 hingga 50 cm. Alasan selanjutnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 28 Agustus 2019 menyebutkan bahwa Kalimantan Timur mempunyai resiko bencana yang minim, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor.
Selain itu, Kalimantan Timur juga sudah menyediakan infrastruktur berupa bandara internasional, pelabuhan laut, dan tol. Tersedianya fasilitas ini akan menghemat banyak biaya dalam pembangunan ibu kota negara baru. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Bahi News hari ini. Saya Nabila Amalia Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.